Pertama-tama siapkan udang rebon. Ini udang rebon yang saya gunakan adalah udang rebon asin ya. Ini saya beli harganya Rp10.000 per 250 gram. Dan untuk satu resep ini kita hanya memerlukan sekitar 6 sendok makan aja ya, atau sekitar 70 gram. Udang rebonnya ini akan dicuci terlebih dahulu, kemudian ditiriskan ya. Ini nanti rebonnya akan ditumis. Oh ya, siapkan juga 3 butir telur. Ini saya gunakan telur yang ukuran kecil. Telurnya ini direbus terlebih dahulu sampai matang. Dan sambil menunggu telurnya matang, kita akan menyiapkan bahan lainnya. Siapkan juga tepung terigu. Ini tepung terigu yang saya gunakan adalah tepung terigu curah biasa aja yang biasa di warung-warung itu. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 100 gram. Kemudian siapkan juga tepung maizena. Ini kalau untuk jualan gunakan tepung maizena yang kiloan ya bun ya, jangan yang dikemas kotakan itu, karena tepung maizena curah yang kiloan itu harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan yang kemasan. Jadi bisa lebih hemat ya jika untuk jualan. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 50 gram aja. Kemudian siapkan wadah bersih dan masukkan tepung terigu yang tadi sudah kita siapkan. Masukkan juga tepung maizena 50 gram. Tambahkan juga sedikit garam, ini sekitar 1/4 sendok teh aja. Kemudian ini diaduk ya sampai tercampur rata. Jika sudah rata, kemudian tambahkan telur 2 butir. Ini kita aduk lagi sampai telurnya ini agak tercampur ya. Kemudian masukkan air sebanyak 250 ml. Ini dimasukkannya secara bertahap ya, agar nggak banyak tepung yang menggumpal. Ini kita aduk terus ya, sampai adonannya ini halus, nggak ada tepung yang menggerindil. Atau kalau mau lebih cepat, ini bisa juga disaring ya, biar adonannya lebih halus. Nah, seperti ini udah cukup ya, ini udah nggak ada lagi tepung yang menggerindil. Jika sudah seperti ini, kemudian tambahkan minyak sayur sebanyak 2 sendok makan. Nah, ini kita aduk lagi sampai minyaknya ini tercampur rata dengan adonan. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini adonannya udah bagus dan ini bisa langsung kita masak. Siapkan wajan anti lengket. Untuk yang pertama ini boleh dioles dulu dengan minyak sayur ya. Tapi kalau nggak mau dioles juga nggak apa-apa kalau memang wajannya nggak lengket. Kemudian dipanaskan. Jika sudah panas, ini tuang 1 centong adonan yang tadi sudah kita buat. Nah, ini kita masak ya sampai bagian bawahnya ini matang. Gunakan api sedang cenderung kecil aja. Nanti kalau sudah matang, ini bagian pinggir-pinggirnya akan mengelupas gitu dan keriting-keriting ya. Dan nanti bisa lepas dengan sendirinya. Nah, seperti ini udah bagus ya, ini udah matang, ini bisa langsung diangkat. Untuk yang berikutnya, nggak usah dioles dengan minyak sayur lagi, insya Allah nggak akan lengket. Jadi langsung aja dituang dan dimasak sampai kulit resolesnya ini matang. Karena penggunaan minyak yang terlalu banyak, itu nanti bisa menyebabkan kulit resolesnya ini agak belendung-belendung ya, nggak mulus. Tapi kalau tanpa minyak, itu nanti hasilnya akan mulus dan bagus. Oh ya, satu lagi tipsnya, memasak kulit resolesnya ini harus sampai benar-benar matang ya bun ya, agar kulitnya ini lebih lentur dan kokoh. Kalau misalnya bunda memasaknya kurang matang, bagian atasnya itu masih lembek-lembek gitu, nanti kulitnya ini bisa cepat sobek saat dilipat. Tapi kalau memasak kulitnya ini sampai benar-benar matang, ini kulitnya akan bagus banget, lentur, kokoh, dan gak mudah sobek. Oh ya, untuk wajan yang saya gunakan ini diameternya 22 cm ya. Tapi nanti setelah jadi kulit resolesnya ini sekitar 20 cm diameternya. Jika bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan 18 lembar kulit resoles seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai.
Nah, ini yang sudah selesai dibuat ya. Ini hasilnya bagus banget, lentur, nggak mudah sobek. Dan ini juga bisa disetok ya Bun ya. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk keesokan harinya, ini bisa dibuat 1 hari sebelumnya. Tinggal dimasukkan aja ke kulkas bawah dalam wadah yang tertutup. Nah, ini kulitnya kita sisihkan terlebih dahulu ya. Kita akan membuat isiannya. Untuk bumbunya, siapkan 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, cabai merah keriting 5 buah, dan cabai rawit merah 3 buah. Untuk cabainya ini boleh ditambah ya Bun ya, karena nanti ini memang hasilnya nggak terlalu pedas. Kalau misalnya Bunda pencinta camilan pedas, ini terutama cabai rawit merahnya boleh ditambah ya, biar pedasnya lebih mantap. Semua bumbu ini akan di blender sampai halus. Nah, ini dipotek-potek dulu cabainya biar lebih cepat halusnya. Tambahkan juga sedikit air ya. Nah, ini kita blender dulu. Nah, seperti ini udah cukup. Sekarang kita akan langsung menumis. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menumis, dan jika minyaknya udah panas, langsung aja dimasukkan blenderan cabai dan bawang yang tadi sudah disiapkan. Nah, ini kita masak ya sampai cabai dan bawangnya ini matang dan airnya menyusut. Ingat, ini menumis cabai dan bawangnya harus sampai benar-benar matang ya Bun, dan airnya juga menyusut. Karena kalau kurang matang nanti baunya agak langu dan juga rasanya kurang sedap. Nah, seperti ini udah matang. Jika sudah seperti ini, kemudian masukkan gula pasir 1 sendok teh. Di sini saya tidak menambahkan lagi garam ya, karena udang rebon yang saya gunakan adalah rebon asin. Jadi, ini udah cukup asin, jangan ditambah garam lagi. Kalau Bunda menggunakan rebon tawar, silahkan disesuaikan ya untuk garamnya. Oh ya, boleh juga ditambahkan kaldu bubuk ya, agar lebih gurih. Kemudian masukkan udang rebon yang tadi sudah dicuci dan ditiriskan. Nah, ini kita masak ya sampai udang rebonnya ini matang. Nanti kalau sudah matang, udang rebonnya ini akan berwarna agak kecoklatan ya. Setelah dimasukkan udang rebon, ini memang terlihat minyaknya jadi langsung berkurang ya. Jadi kalau misalnya dirasa minyak sayurnya ini kurang, Bunda boleh menambahkan lagi minyaknya ya. Nah, seperti ini udah cukup. Ini udang rebonnya juga udah mateng, udah kering. Jika sudah seperti ini bisa dicek rasanya. Kalau sudah oke, ini bisa diangkat dan dipindahkan ke dalam wadah. Ini sudah siap untuk kita jadikan sebagai isian. Untuk telur yang tadi direbus, ini udah matang ya. Ini telurnya juga sudah dikupas. Kemudian telurnya ini dipotong menjadi 6 bagian. Jadi satu telur bisa untuk 6 kue ya. Karena kita pakai 3 telur, nanti akan ada 18 potong. Dan itu nanti akan pas dengan kulitnya. Karena kulitnya juga kan jadinya 18 lembar ya. Kemudian ambil 1 lembar kulit resoles dan letakkan potongan telur rebus. Jangan lupa tambahkan juga sambal rebonnya. Ini sedikit aja, sekitar 1 sendok teh. Kemudian dilipat gulung seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil 1 lembar kulit resoles, kemudian letakkan 1 potong telur rebus. Tambahkan juga sambal rebon sekitar 1 sendok teh, kemudian dilipat gulung seperti ini. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 18 resoles isi telur sambal rebon seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah diisi semua, ternyata ini sambal rebonnya masih sisa ya. Ini kira-kira bisa untuk mengisi 6 resoles lagi. Jadi kalau misalnya Bunda hanya ingin membuat satu resep, ini udang rebonnya tadi di awal gunakan sekitar 4-5 sendok makan aja. Setelah diisi semua dengan telur dan sambal rebon, ini akan dipanir. Sebelumnya kita siapkan dulu untuk celupan memanirnya. Gunakan 4 sendok makan tepung terigu dan ditambah sedikit garam agar rasanya lebih gurih.
Kemudian dilarutkan dengan secukupnya air sampai didapat kekentalan yang sedang. Nah, kira-kira konsistensi kekentalannya seperti ini ya. Kemudian celupkan risoles isi telur sambal rebonnya ke dalam lapisan pencelup. Kemudian ini langsung dibaluri dengan tepung panir sambil agak ditekan-tekan ya. Nah, jadinya seperti ini. Oh ya, untuk tepung panirnya, ini saya gunakan tepung panir yang sudah di blender terlebih dahulu. Jadi memang permukaannya bisa lebih halus ya. Tapi kalau Bunda mau nggak di blender juga nggak apa-apa. Tapi memang kelebihannya jika di blender dulu tepung panirnya sampai halus seperti ini, itu nanti akan lebih mudah melekat ke kuenya. Jadi proses memanirnya bisa lebih cepat ya. Jika sudah dipanir seperti ini bisa Bunda stok. Jadi ini tinggal Bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini juga bisa untuk dijadikan ide frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Dan ini akan langsung digoreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Dan jika minyaknya udah panas, langsung aja digoreng risoles isi telur sambal rebonnya. Nah, ini kita masak sampai 2 sisinya berwarna kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, ini sudah matang ya. Ini 2 sisinya sudah berwarna kecoklatan. Ini tepung panirnya juga udah crispy. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan digoreng tadi. Ini kelihatan cakep banget, mulus, dan terlihat sangat lezat. Selain dijual satuan, ini juga bisa Bunda kemas menggunakan plastik mika. Ini saya gunakan plastik mika yang agak besar ya, dan ini bisa diisi 4 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau ini cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box. Ini bisa dialas dulu dengan kap kertas agar terlihat lebih cantik, kemudian dikemas menggunakan plastik OPP. Ini saya gunakan yang ukuran 10 x 10 cm ya. Boleh juga ditambahkan stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Oh ya, jika Bunda berminat membeli stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silakan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini risoles isi telur sambal rebonnya enak banget. Ini telur berpadu dengan sambal rebon memberikan sensasi yang sangat lezat. Ini enak banget, gurih, mantep. Bunda harus coba ya. Ini selain rasanya yang lezat, ini juga sangat unik ya. Ini recommended banget untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Dan untuk modal serta harga jual silahkan disesuaikan dengan daerah masing-masing, karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Di video ini saya hanya memberikan informasi beberapa harga bahan dasar yang digunakan sebagai ancer-ancer modal jika untuk jualan. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.